Pada akhir dari bulan November ini, semua warga kerajaan tetap pertahankan ketekunanmu. Sebab menanti itu tidak mudah ya. Sabar menanti, pertama-tama kita harus tahu bahwa yang berjanji itu tidak sembarangan. Dia berjanji, dia pasti menepati. Dalam hal ini Tuhan melalui hambanya itu Samuel. Kita melihat apa yang terjadi pada Saul, bagaimana he lost his kingdom. Dia kehilangan kerajaan sama seperti Adam. Adam bukan kehilangan pekerjaan, dia kehilangan kerajaan. Bahkan budaya kerajaan. Di dalam 1 Samuel 13 ada satu kisah di mana ketika tentara Filistin datang dengan masif sekali. Yaitu dikatakan 3.000 chariot, kereta perang. 6.000 pasukan berkuda dan jumlahnya tidak bisa terhitung. Maka Israel ketakutan. Ada yang lari ke liang batu, ada yang lari kemana-mana dan terserak-serak. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami seperti itu. Banyak gembala-gembala yang menggantungkan hidupnya kepada jemaat. Mereka melihat ada jemaat yang pindah dan sebagainya. Itu membuat mereka ketakutan. Tetapi kita harus tahu pada perjanjian lama, urapan raja dengan urapan imam itu ataupun nabi berbeda. Dan Samuel menetapkan 7 days. Kita tahu Tuhan itu bekerja dengan pattern ya. Kita sedang ada hari ke-6. Satu hari Tuhan 1000 tahun. Hari ke-6. Perhitungan tahun Ibrani 5786 tahun ini. Ya, kita memasuki tahun ke-7 di mana hari ke-7 itu adalah 1000 tahun Kristus memerintah di bumi ini. Sebelum langit yang baru dan bumi yang baru. Dan saat itu dia mengambil keputusan yang bodoh. Sebab dikatakan dia menunggu 7 hari belum datang. Baru dia mempersembahkan korban yang dilarang bagi seorang imam. Jangan lupa, Raja Uzia itu terkena kusta ketika dia perbaraan. Kan baik, memberikan penyembahan kepada Tuhan. Dan saat itu Samuel berkata, bodoh sekali perbuatanmu. Sangat bodoh perbuatanmu itu. Sebab Tuhan tidak bekerja sesuai dengan jadwal kita. Murid-murid tanya pada Yesus, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu tahu tentang waktu dan saat, Kronos dan Kairos, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tidak menantikan Tuhan, sudahlah jangan mereka-reka kapan Tuhan datang. Dia bilang tahun 2033, ada yang, tetapi mari kita menantikan Tuhan dengan setia. Percaya janjinya, yang penting dia pasti datang. Ready or not, Jesus is coming. Sering kita dengar itu. Apa kita hidup seperti itu? Atau kita mau menolong Tuhan? Ketika melihat terserak-serak, dia jawab kepada Samuel. Sebab pikirku. Dia berkata, sebab aku melihat. Hati-hati. Iblis itu memanipulasi pikiran kita. Bagaimana Pak Arifin? Tidak usah ditunggu lagi. Dia punya anak dari wanita lain. Misalnya begitu. Tetapi kalau kita setia menanti, kita cuma perlu ketekunan. Mari saudara, nanti terima perjamuan kudus ataupun saudara berdoa. Minta satu saja, hipomone, ketekunan, kegigihan. Menantikan janji Tuhan. Supaya tidak mengalami seperti yaitu Raja Saul. You lost your kingdom. Tuhan memberikan kepada yang lebih berkenan padanya. Bagaimana berkenan pada Tuhan? Baru-baru saya mendengar pernyataan Ibu Shirley Juanda. Saya tidak mencoba untuk mengerti. Saya cuma mau percaya. Kalau saya mencoba mengerti, saya hidup dengan panca indera. Jangan hidup dengan penglihatan, tetapi dengan iman. Dan kau berkemenangan. Maju tak gentar. Haleluya. Amin.